Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk beribadah. Sebelum beribadah, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Untuk mengawali ibadah, mari sama-sama kita pujikan mengejar hadir-Mu. Kita mau sama-sama hadir di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon kepadamu berikan kelancaran pada ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya dapat memuliakan nama-Mu dengan baik. Berkati juga untuk setiap perangkat yang kami gunakan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar dan dapat mendukung dalam proses ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman semua, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Mari sama-sama kita pujikan Kau Tuhan yang benar, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya sosok yang benar dalam kehidupan kita. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita berikan sorak-sorai dalam nama Tuhan. Selanjutnya, dengan tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari sama-sama kita pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam
sukacitamu mengalir dalamku. Hambur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Teman-teman silakan duduk kembali, dan untuk mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita dengar, mari sama-sama kita pujikan Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku
ku dapat mahkota kehidupan. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang membuat kami boleh ada sampai dengan hari ini. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan kami, oleh sebab itu kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami, sehingga kami dapat mengerti dan juga memahami kebenaran firman. Kuasailah hati dan juga pikiran kami, bekerjalah secara leluasa di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih, bersyukur sekali hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat kembali beribadah. Dan hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan November. Nah teman-teman, ada seorang perempuan yang bernama Joni Eareckson Tada. Mungkin kalian gak tahu ya siapa perempuan itu, tapi perempuan ini adalah sekarang dia dikenal menjadi seorang penyiar dan juga penulis buku-buku Kristen yang sangat terkenal sekali. Ya, hidupnya pada waktu itu ketika dia remaja, dia mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Ya, dari dulunya dia merupakan seseorang yang sangat tidak berdaya ketika masa remajanya, karena pada waktu itu ketika dia remaja dia mengalami kecelakaan yang sangat parah yang membuat dirinya itu lumpuh dan dia harus duduk di kursi roda untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Tetapi hari-hari yang penuh dengan kesedihan itu, hari-hari yang penuh dengan keputusasaan kemudian berubah. Cara hidupnya, cara pandang dia dalam melihat segala sesuatu itu kemudian menjadi berubah. Kenapa hal itu bisa terjadi, teman-teman? Ternyata Joni Eareckson Tada itu dia mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Kristus. Melalui perjumpaan pribadi dia dengan Kristus, dia menjadi mengenal siapa itu Kristus yang sungguh mengasihi dan juga menyelamatkan dia. Sehingga sekalipun dia harus mengalami kelumpuhan seumur hidupnya, tetapi Joni berhasil bangkit dari keputusasaan dan kini melalui kehidupannya, kalau kalian buka di Google, wah kehidupannya itu sangat memberkati banyak orang. Banyak orang melalui buku-buku yang dia tulis itu diberkati. Ya, ketika seseorang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan mengalami anugerah Allah, seharusnya cara pandang dan juga cara hidup dari orang tersebut juga mengalami perubahan. Nah, menjadi perenungan buat kita saat ini adalah apakah kalian itu sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dan adakah perjumpaan pribadi kalian dengan Tuhan itu mengubahkan cara pandang kalian, cara kalian menjalani kehidupan tiap-tiap hari seperti yang dialami oleh Joni Eareckson Tada? Saya mau mengajak kalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan 10. Saya ulangi sekali lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Jika teman-teman sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kalian 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, ketika Paulus menuliskan surat ini, terjadi persoalan di tengah-tengah jemaat Korintus. Apa persoalannya? Persoalan yang muncul pada waktu itu adalah ada orang-orang yang pada waktu itu ragu, bahkan mereka tidak percaya kalau Kristus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Karena mereka tidak percaya Kristus itu sudah bangkit dari antara orang mati, maka mereka juga tidak percaya kalau nanti orang percaya itu juga akan mengalami hal yang sama, mengalami kebangkitan pula dari kebangkitan dari orang mati
Dan kemudian akan mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan, hal yang sama seperti yang terjadi pada Kristus. Mereka tidak percaya, mereka meragukan hal itu. Mereka berpikir bahwa itu merupakan dongeng, sesuatu hal yang bohong. Sehingga pada waktu itu Paulus menjawab keraguan-raguan mereka dengan mengatakan bahwa berita yang kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu adalah benar adanya. Itu bukanlah dongeng ataupun juga berita bohong. Kenapa? Karena itu benar-benar tertulis dalam kitab suci, sesuai dengan yang kitab suci katakan di ayat 3 sampai dengan ayat 4. Selain daripada itu, Kristus juga sudah menampakkan dirinya kepada beberapa, bukan cuma beberapa, tapi kepada banyak orang. Artinya gini, ada saksi mata dari peristiwa itu. Kalau ada saksi mata, berarti itu adalah satu kebenaran. Berita itu adalah benar adanya. Ayat 5 sampai dengan 6. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya ada saksi mata saja, dalam kehidupan saksi mata itu terjadi transformasi hidup yang begitu luar biasa. Dan salah satu saksi mata yang mengalami perubahan hidup itu adalah pribadi Paulus sendiri. Teman-teman, Paulus sadar bahwa perjumpaan pribadinya dengan Tuhan itu merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia menyadari betul akan keberdosaannya dan juga ketidaklayakan dirinya. Paulus diceritakan masa lalunya yang begitu suram, bagaimana dulunya dia merupakan seorang yang menganiaya orang percaya. Tetapi karena anugerah Tuhan, dirinya itu dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dapat mengalami pertobatan, dia percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, bahkan membuat dia itu juga giat dalam melayani Tuhan. Sejak saat itu, sejak perjumpaan Paulus dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dulu dia seorang penganiaya orang percaya, maka setelah dia bertobat, Paulus kemudian dia melayani Tuhan dan juga memberitakan Injil. Dan hatinya tuh dikatakan sangat berkobar-kobar. Artinya dia itu sangat bersemangat sekali untuk melayani Tuhan, untuk sharing gospel kepada orang lain, meskipun dalam pelayanannya itu dia mengalami banyak sekali tantangan. Saya kemarin membaca 2 Korintus 11 ayat 25 sampai 27. Ketika saya baca, sebenarnya saya menemukan bahwa di situ Paulus menceritakan apa yang dia alami ya. Dalam pelayanannya dia 3 kali didera, 1 kali dilempar batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam terkatung-katung di laut. Kemudian sering terancam banjir, bahaya dari orang-orang jahat, sering mengalami kelaparan, kehausan, kurang tidur, kedinginan dan lain sebagainya. Wah, begitu susah hidup yang pada waktu itu dijalani oleh Paulus. Sehingga waktu saya baca betapa menderitanya Paulus, kemudian saya mengingat betapa seringnya saya mengeluh di dalam kehidupan ini. Karena mengalami kesulitan, saya menjadi malu. Kenapa? Karena rasanya tidak pantas bagi saya untuk mengeluh. Karena penderitaan yang saya alami itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dialami oleh Paulus. Jadi kalau kalian masih suka mengeluh, aduh sekolah begitu sulit, aduh tugas itu begitu banyak, aduh kok ternyata pelayanan itu susah ya, gak segampang yang kita pikirkan. Ingat teman-teman bahwa apa yang kita alami sekarang ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang Paulus alami. Kita belum sampai berdarah-darah dalam kita menghadapi kesulitan hidup. Teman-teman, anugerah yang sama yang didapatkan oleh Paulus itu juga kita peroleh. Anugerah Tuhan yang membuat kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, membuat kita bertobat, percaya, serta menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi meskipun bagian yang kita renungkan hari ini, Paulus itu menceritakan tentang bagaimana kehidupannya, dirinya bertobat, tapi ada satu hal yang Paulus highlight, yaitu di balik semua ini, aktor utamanya itu adalah tetap pribadinya Allah. Kata kasih karunia itu terus muncul di dalam bagian firman Tuhan ini, terkhusus di ayat yang ke-10. 3 kali Paulus tuh ngomong tentang kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Teman-teman, info buat kalian, kalau kalian menemukan kata itu diulang-ulang dalam satu bagian, itu berarti katanya itu sangat penting. Nah, di bagian ini kata kasih karunia itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi Paulus. Artinya teman-teman, Paulus itu tuh dia tidak memberikan ruang sedikit pun untuk orang-orang itu membanggakan Paulus. Tapi biarkan orang-orang itu memuji Tuhan. Karena semua itu bisa terjadi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan diri Paulus.
Nah kadangkala kita itu suka terbalik dengan Paulus, entah kita sadar atau kita tidak menyadarinya. Kalau pelayanan kita lagi bagus, lagi oke, kemudian wah hasil ujian tengah semester saya bagus, ujian akhir semester saya bagus, kemudian saya menang dalam perlombaan sesuatu. Kita suka dengan hal itu. Ketika orang-orang memuji kita akan hal-hal yang kita bisa dapatkan, kita raih, kita suka, kita menikmati pujian itu. Bahkan kalau pengen puji aku terus dalam hati kita. Nah kita lupa teman-teman kalau kita bisa melewati semua itu juga karena anugerah dari Tuhan. Anugerah itu yang memampukan kita sehingga harusnya yang di highlight itu Tuhan, bukan diri kita. Yang harusnya menerima pujian dari segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini harusnya itu adalah Tuhan. Bukan kita yang mendapatkan pujian itu. Karena kita itu gak ada apa-apanya tanpa anugerah dari Tuhan. Maka entah ketika kalian sedang menceritakan pengalaman hidup kalian kepada orang lain, ketika kalian sharing gospel kepada orang-orang, yang harus kalian highlight adalah betapa luar biasanya Tuhan, betapa hebatnya Allah itu mengasihi kalian. Sehingga dia mau memberikan anugerahnya kepada kita, manusia yang berdosa. Itu yang harus kita highlight, bukan diri kita. Banyak orang juga memahami kasih karunia itu sebatas hanya pemberian Allah saja. Anugerah itu adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Pemahaman ini memberikan kesan bahwa anugerah Allah itu sifatnya pasif, bukan aktif. Padahal kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang aktif. Kasih karunia itu yang membuat seseorang bisa terjadi perubahan dalam kehidupan orang itu. Kasih karunia juga yang memampukan seseorang itu bisa melakukan banyak hal untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kasih karunia itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang aktif. Kalau kasih karunia itu pasif, kita bisa berpikir bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang bisa ditolak, sesuatu yang bisa dibatalkan oleh manusia. Kasih karunia hanya dinilai sebagai sebuah tawaran ataupun juga pilihan di dalam kehidupan kita. Kita bisa terima atau enggak kasih karunia itu. Teman-teman kalian suka pasti ya liburan ya. Suka liburan meskipun sekarang kalian tidak bisa berlibur. Tapi saya yakin kalian ketika sebelum pandemi kalian sering sekali berlibur. Atau enggak paling enggak kalian enggak bisa pergi yang jauh, staycation lah di luar kota gitu kan. Atau di dalam kota. Nah pasti kalian pernah menginap di hotel. Nah kalau kalian perhatikan di hotel itu, di beberapa hotel itu ada yang menyediakan minibar. Jadi di situ disediakan ada beberapa makanan, minuman yang kalian itu bebas mau ambil atau enggak. Terserah, boleh dihabisin, boleh enggak. Tetapi yang harus diingat, enggak semua makanan itu free, bisa kalian nikmati dengan free. Ada beberapa makanan dan minuman itu kalian harus bayar gitu kan ya. Terkena dipungut biaya lagi. Nah teman-teman kasih karunia itu gak sama kayak minibar yang ada di hotel. Kalian bebas milih atau enggak. Kenapa? Karena kasih karunia itu bersifat menentukan. Perhatikan ayat 10, Paulus itu bilang kasih karunia Allah kepadanya tidak sia-sia. Artinya tidak sia-sia, terjemahan yang pas itu sebenarnya tidak dijadikan kosong. Dengan kata lain, kalau orang itu sudah mendapatkan kasih karunia Allah, pasti hidupnya itu akan berbuah, gak mungkin enggak. Allah memastikan bahwa kasih karunia yang dia berikan kepada seorang itu sampai kepada tujuannya. Dan pilihan ilahi yang sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan Paulus itu sudah ada sejak Paulus itu masih ada dalam kandungan. Yang kemudian akhirnya digenapi. Nah, dalam kasus pertobatan dan juga pelayanan Paulus, kasih karunia itu datang pada saat yang tidak disangka-sangka oleh Paulus. Ingat ya pada waktu itu Paulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik, dia berencana untuk menganiaya orang-orang percaya yang ada di sana. Tetapi justru dalam perjalanan ini itulah dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Di mata Paulus kedatangan kasih karunia, memperoleh kasih karunia, berjumpa dengan Tuhan, itu sesuatu yang begitu cepat. Tidak dia sangka-sangka, kalau kalian baca di ayat yang ke-8, dibilang itu kayak bayi yang lahir secara prematur gitu ya. Tetapi sebetulnya enggak teman-teman. Kasih karunia yang sudah Allah berikan kepada dia itu adalah kasih karunia yang sudah Allah rencanakan jauh sebelumnya. Tetapi bukan berarti kasih karunia itu bekerja menabrak kehendak seseorang. Tetapi justru kasih karunia itulah yang memampukan seseorang untuk dia itu bisa merengkuh secara sukarela. Kasih karunia itu tidak menuntut respon, tetapi menumbuhkan respon di dalam diri dari orang itu. Jadi ada keselarasan,
antara kehendak bebas manusia dengan kehendak kekal serta kedaulatan Allah. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kasih karunia itu aktif, bukan pasif. Lalu kira-kira apa yang dikerjakan oleh kasih karunia itu dalam kehidupan kita, orang percaya? Paling tidak ada 3 hal yang dikerjakan oleh kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran akan ketidaklayakan. Perhatikan ayat 9. Di sana Paulus bilang, karena aku adalah yang paling hina, bahkan tidak layak disebut sebagai rasul. Kalau terjemahan lain bilangnya gini, karena aku yang paling kecil. Aku yang paling kecil, kemudian aku juga bahkan tidak layak disebut sebagai rasul. Kita mungkin sering dengar ya, orang mengatakan sebuah kalimat the last but not least, artinya yang terakhir tapi bukan yang terkecil. Nah, tapi ini enggak berlaku dalam bagian ini. Jadi meskipun Paulus itu yang paling kecil di antara rasul-rasul lainnya, bahkan enggak dianggap, harusnya enggak dipanggil rasul, tapi anugerah Tuhan itu tetap dinyatakan dalam kehidupannya. Dia tuh tetap mendapatkan kasih karunia dari Allah. Jadi Paulus tuh pengen bilang betapa dirinya tuh sebenarnya gak layak buat diselamatkan. Aku ini loh yang paling kecil di antara para rasul, gak layak bahkan disebut sebagai rasul. Bahkan dibilang, dia tambahkan lagi untuk mempertegas, memperkuat, aku ini adalah seorang penganiaya jemaat. Kalau kita dengar kata itu ya emang benar, wajar banget. Paulus itu emang gak layak sekali untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Karena memang teman-teman kalau melihat secara mata manusia kita, Paulus memang gak layak, gak pantas. Kenapa? Karena Paulus memang bukan saksi mata kehidupan dan juga pelayanan Kristus di dunia. Paulus itu loh, dia bertemu dengan Tuhan ketika Kristus itu sudah bangkit. Bertemu dengan Kristus yang sudah bangkit. Masa lalu Paulus sebagai penganiaya jemaat juga menguatkan kalau dia itu gak layak. Dulu Paulus meyakini kalau Kristus itu adalah seorang penyesat penghujat Allah. Tetapi dalam perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, dia disadarkan kalau menentang orang Kristen itu justru menentang Tuhan itu sendiri. Di Kisah Rasul 9 ayat 5 bagian B. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus juga melihat dirinya sebagai seorang penghujat. Kalau memperhatikan catatan kehidupan Paulus yang kayak gitu, maka memang wajar kalau misalnya orang-orang ngomong ya, kamu tuh emang gak layak buat menjadi seorang Rasul Kristus. Tetapi karena kasih karunia Allah, itu dimungkinkan terjadi. Paulus bisa menjadi seorang Rasul Kristus, semuanya hanya karena kasih karunia Allah semata. Maka demikian pula dengan kita, orang-orang yang sudah mengalami anugerah Allah. Harusnya teman-teman, perasaan tidak layak itu juga muncul di dalam hati kita. Perasaan itu muncul dari kesadaran bahwa betapa berdosanya kita ini di hadapan Tuhan. Dan hanya karena anugerah Allah semata saja kita itu bisa mengenal Allah, mengalami pertobatan. Bahkan kita itu dimampukan untuk melayani Tuhan semata-mata semuanya karena anugerah. Itu sebabnya yang harus di-highlight dalam kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri, bukan diri kita. Karena tanpa anugerah Allah, kita tidak ada apa-apanya. Kita adalah manusia berdosa yang tidak layak menerima anugerah Allah. Itu yang pertama. Kasih karunia itu menumbuhkan ketidaklayakan, rasa ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Yang kedua teman-teman, kasih karunia yang Allah kerjakan dalam hidup kita itu juga memungkinkan terjadinya perubahan hidup. Perhatikan kembali firman Tuhan yang kita renungkan. Setelah Paulus sudah cerita di ayat 9, betapa dirinya gak layak, betapa dia berdosa. Terus di ayat ke-10 dia mulai bilang ya, namun di ayat 10 bagian A, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Artinya terjadi perubahan hidup dalam diri Paulus. Kalau dulu dirinya hidup dalam keberdosaan, maka sekarang dia hidup sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Paulus hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan itu menjadi yang prioritas dalam kehidupannya. Dan Paulus tidak hanya berhenti pada perasaan bersalah itu saja, perasaan rasa gak layak. Tapi kalau kita lihat itu ada pergerakan dalam kehidupannya. Ada perubahan dalam hidupnya. Teman-teman, seseorang itu bisa merasakan perasaan tidak layak, tapi belum tentu kemudian membawa orang itu pada satu perubahan hidup. Dia bisa ngerasa gak layak, tapi bisa aja hidupnya kayak gitu-gitu terus. Gak ada perubahan apa-apanya. Ada orang yang bahkan tenggelam dalam perasaan bersalah. Aduh, memang iya saya ini dulunya nakal banget. Sebelum kenal Tuhan saya memang nakal banget. Tapi gak bisa move on. Bahkan
penyesalan itu kemudian menghancurkan dirinya. Ada juga orang-orang yang kerjanya menangisi masa lalu. Udah menangisi masa lalu gak beranjak juga. Jadi kayaknya masa lalu itu benar-benar mengikat dirinya, menenggelamkan dirinya, membelenggu dirinya. Nah tapi ini berbeda teman-teman. Perasaan bersalah, perasaan tidak layak yang kalau itu lahir dari kasih karunia Allah, pasti akan mengarahkan seseorang pada perubahan hidup. Ada kehidupan yang baru yang terjadi di dalam kehidupan orang itu. Perasaan gak layak itu memang mungkin akan tetap ada. Kita mungkin akan terus mengingat, dulu saya nakal Saya dulu ketika sebelum kenal Tuhan, luar biasa sekali kerjaan saya ngelawan orang tua, kemudian kerjaan saya nyontek dan lain sebagainya. Kita bisa mengingat akan hal itu, tapi kita ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita tiap hari. Perasaan itu tidak mengikat kita. Nah, perubahan hidup inilah yang menjadi bukti bahwa kasih karunia Allah di dalam diri seseorang itu tidak menjadi sia-sia. Kita memang gak tahu siapa saja sih orang yang Tuhan sudah berikan kasih karunia itu. Tapi dari kehidupannya kita bisa ngelihat. Hidup yang bertransformasi. Menjadi melakukan kehendaknya Tuhan. Itu yang membedakan orang itu sudah menerima kasih karunia Allah atau belum. Nah pertanyaannya buat kita adalah, kalau kita mengaku, mengklaim kita sudah menerima kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, adakah perubahan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita? Kalau masih tidak ada perubahan, maka perlu dipertanyakan lagi, apakah benar kita sudah mengalaminya? Kenapa? Karena pekerjaan kasih karunia Allah dalam kehidupan seseorang itu pasti akan membawa perubahan hidup. Itu yang kedua, ada perubahan hidup. Terakhir, kasih karunia yang Allah kerjakan bagi kita itu membuat kita bekerja keras bagi kemuliaan Allah. Ayat 10b. Bekerja keras di sini bukan bekerja kayak biasa, tetapi mengandung makna mencakup kesukaran. Jadi udah bekerja dengan begitu luar biasa, tapi ada kesukaran juga yang mengikutinya. Karena kasih karunia yang menyertai Paulus itu membuat dia gigih dalam melakukan pekerjaan Tuhan, meskipun dia itu harus mengalami kesukaran dan juga penderitaan. Tadi saya udah bilang di awal di 2 Korintus 11 ayat 23-28, disitu dibilang betapa luar biasanya Paulus itu sangat sukar sekali dalam melayani. Seolah-olah itu kesukaran, penderitaan, bahaya itu selalu menyertai kehidupannya Paulus. Kemanapun dia pergi pasti dia susah hidupnya. Jadi bukan hanya kasih karunia yang menyertai dia, tapi rasanya seolah-olah kayak penderitaan itu selalu mengikuti dia. Teman-teman, yang kita perlu ingat, yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa ketika kita mendapatkan kasih karunia Allah, bukan berarti kehidupan kita itu akan selalu menyenangkan, akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, gak ada kesusahan, gak ada penderitaan, gak ada kelemahan di dalamnya. Tetapi justru dalam kelemahan, dalam segala penderitaan, kesusahan yang sedang kita alami, membuat kita itu bisa menemukan bahwa ternyata kasih karunia Allah itu selalu cukup bagi kita. Kalau kalian bisa menyelesaikan studi kalian sampai hari ini, sampai di tahap ini, minggu ini, itu karena kasih karunia Tuhan yang menguatkan kalian. Meskipun tugas kalian ada banyaknya minta ampun. Bukan karena kehebatan, tapi karena kasih karunia Allah yang selalu menyertai kalian, yang juga selalu cukup bagi kalian. Nah teman-teman, mungkin kita tidak dipanggil untuk melakukan seperti apa yang Paulus lakukan. Yaitu pergi menjadi seorang misionaris, sharing gospel sampai ke seluruh dunia, ataupun juga melakukan pekerjaan apa yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi yang pasti adalah jika kita sudah menerima kasih karunia Allah, hidup kita itu pasti akan berbuah. Gak mungkin enggak, karena kasih karunia itu aktif, bukan pasif. Hidup kita tuh gak akan kayak gini-gini aja. Kenapa? Karena kasih karunia yang aktif itu membuat kita itu sadar kalau kita tuh gak layak, yang akhirnya membawa ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya satu perubahan hidup saja, tapi kita selalu punya kerinduan untuk mau terus bekerja keras bagi kemuliaannya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, sehingga kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak menjadi sia-sia. Tetapi melalui kehidupan kita, nama Tuhan itu menjadi dipermuliakan. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih juga untuk kasih karunia yang Tuhan sudah dilimpahkan bagi setiap kami. Padahal kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia itu. Tapi hanya karena anugerah-Mu lah kami dapat memperolehnya. Biarlah kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Tapi kasih karunia itu boleh membawa kami kepada perubahan hidup dan hati yang terus berkobar-kobar, mau bekerja keras bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari sama-sama kita pujikan kembali mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu untuk waktu, kesempatan, dan kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menaikkan beberapa pokok doa kami. Kami bersyukur untuk pelantikan kepengurusan remaja yang baru saja diadakan hari ini. Kami mohon kepadamu supaya pengurus yang baru ini dapat diberikan sukacita, semangat, dan kesetiaan selalu dalam melayani Engkau. Kami juga mau berdoa untuk persiapan bagi Natal Pemuda Remaja yang akan segera dilaksanakan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati agar berjalan dengan baik dan semua penatalayan dimampukan juga untuk melayani Engkau. Kami juga mau berdoa untuk studi dari remaja AKP supaya Engkau selalu berikan hikmat, ketekunan, kepintaran, dan kecerdasan di dalam belajarnya, serta bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam setiap proses belajarnya. Kami juga teringat untuk persembahan, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan berkat bagi persembahan yang telah kami berikan ini, supaya dapat berguna bagi pekerjaan yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat, teman-teman silakan bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman, sehingga melalui kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah selesai, teman-teman silakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.